Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kami hadir ke ruang dengar Anda. Saatnya kami hadirkan obrolan komunitas untuk kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 10 April 2026. Saya Esi dan rekan Herul yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Nah pendengar, tentunya melalui obrolan komunitas untuk kesempatan malam hari ini kami juga menantikan atensi Anda untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa mengirimkan atensinya via WA di 082179279090. Dan tentunya obrolan ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Pendengar, di era digital yang terus berkembang, kreativitas tak lagi memiliki batas. Dari imajinasi yang sederhana, kini lahir karya luar biasa melalui sentuhan teknologi cerdas ya. Nah, di obrolan komunitas untuk kesempatan malam hari ini ya, kami menghadirkan tema kreativitas melalui video artificial intelligence bersama dengan narasumber kami. Ini dari komunitas Unisti TV sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang di kesempatan malam hari ini. Ini langsung saja saya perkenalkan ya. Ada narasumber kami yang sudah hadir langsung nih ketiga-tiganya. Kita mulai dari yang cantik ya pendengar. Aduh. Ini ada sumringah ya. Betul, ada Mbak ya, Mbak Esok Prof. Dr. Mariana Purba MKom. Ini PJ Wakil Rektor 1 Universitas Syahkia Kirti. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam ya semua pendengar Pro 1 RRI. Selamat malam. Palembang. Si panggilnya Mbak Mariana, Mbak Ana? Panggilannya apa nih? Panggilannya Mariana aja. Mbak Mariana ya. Oke, selanjutnya juga ada Mas Rio Permata Eskom. Ini animator dan juga videografer. Ya, halo, selamat malam Mbak. Selamat malam juga, terima kasih sudah hadir ya Mas Rio. Dan juga ada Mas Faisal, bukan Faisal ya, Faisal tapi ya. Faisal MKom, ini founder animasi Sriwijaya dan dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Syahkia Kirti. Selamat malam, Assalamualaikum Mas. Selamat malam. Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa, sehat. Semuanya tapi ini bukan AI ya. Real ya? Asli, real. Oke, baik. Untuk pendengar, kembali lagi kami undang pesertanya untuk bergabung ya di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, kita kenalan terlebih dahulu tentunya dengan komunitas ini sudah sejak kapan berdiri dan mungkin ada alasannya awalnya berdiri. Boleh disampaikan nih Mbak Mariana, boleh? Oke, jadi komunitas Unisti TV ini sudah berdiri sekitar 2 tahun ya. Jadi ya awalnya didasari dan dilatar belakangi karena keinginan mahasiswa kita tuh sangat ingin sekali ya mahasiswa itu diajarkan ya untuk mereka buat podcast, kemudian video ya, dan yang sedang digarap sekarang dalam waktu dekat ada juga namanya animasi Sriwijaya. Nah, sama ini juga sekarang lagi ada lomba video artificial intelligence yang diselenggarakan oleh Universitas Syahkirti. Jadi itu semua ya didasari dan diprakarsai oleh mahasiswa kita yang sekarang ya kita terlepas ya dari yang namanya artificial intelligence. Nah itu sih yang mendasarinya. Ya, jadi itu alasannya ya kenapa terbentuknya komunitas ini ya Mbak Mariana. Nah ini kalau berbicara mengenai video berbasis AI ya dibandingkan dengan metode konvensional, pasti ada kelebihan-kelebihan yang bisa didapatkan. Seperti apa nih Mas Rio, boleh? Ya, jadi kalau video yang diproduksi via AI yang pasti dia lebih cepat ya pengerjaannya dibanding kita membuat secara manual. Kalau manual kan kalau video biasa kita harus syuting dulu,
praproduksi, produksi, pasca produksi. Kalau via AI dia langsung menggunakan prompt saja, baik itu video animasi ataupun yang bukan. Jadi menghemat waktu, hasilnya juga bagus ya, seperti itu. Oke, nah ini kalau berbicara juga mengenai komunitas ini gitu ya, dari anggota ataupun juga mahasiswa yang ikut serta dalam komunitas ini, bagaimana sih respon mereka, mungkin boleh disampaikan seperti apa, Mas Faisal? Oke, jadi respon mereka sangat antusias sekali nih. Mana untuk kegiatan dalam proses mulai dari persiapan awal sampai dengan publikasi, jadi mereka sangat antusias untuk ikut. Misalkan dalam proses take video, terus kemudian editingnya, sampai dengan proses renderingnya. Jadi kegiatan ini alhamdulillah dilaksanakan seminggu itu 3 kali di kampus kita, yang mana bukan hanya dari mahasiswa saja, ada juga dari kalangan siswa yang memang tertarik dan sangat ingin untuk menggali bagaimana menciptakan sebuah video yang dapat dilihat dengan menghasilkan sebuah karya yang luar biasa seperti itu. Salah satunya dari ada SMK Bina Cipta, ada SMK Negeri 4 dan beberapa SMK lainnya. SMK di Sekiakirti. Ya semuanya ikut bergabung alhamdulillah dari Palembang dan juga dari luar kota juga pun ada, di mana kegiatan nggak mesti dilakukan secara offline, secara online, ataupun bisa dilakukan juga secara offline seperti itu. Oke, kalau untuk tools AI yang dipergunakan sendiri apa aja nih? Mungkin ada CapCut, ada Gemini, kemudian ada apa lagi? Leonardo AI, Banana AI, Banana ada AI. Pipit AI. Jadi banyak sekali ya sekarang ya tools yang bisa digunakan untuk pembuatan video AI. Jadi tergantung kitanya yang enak dan nyamannya di mana gitu. Oke, sejauh ini ada tantangan mungkin yang dihadapi saat membuat video AI atau semuanya berjalan lancar seperti itu? Ya kalau produksi video AI yang pasti dia jadi lebih cepat, lebih mudah. Orang awam pun dia masih bisa buat video yang bagus, animasi yang bagus dengan bermodal AI, bermodal prompt saja ya. Cuman memang tantangannya di era sekarang ini bagaimana kita jangan sampai ketergantungan dengan AI sebenarnya. Bagaimana AI itu kita jadikan sebagai tools, alat pembantu untuk meningkatkan produktivitas kita ya. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Ini pasti pendengar juga penasaran ya, seperti apa sih karya teman-teman. Ini kita juga sudah punya videonya untuk bisa kita tampilkan tentunya di dialog kita untuk kesempatan malam ini. Tapi nanti sebentar lagi pastinya pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nah ini untuk pemula gitu ya, mungkin boleh berbagi tips dari teman-teman untuk yang ingin membuat video dengan AI ini, apa aja sih yang harus diperhatikan? Boleh nih Mas, atau Mbak Mariana juga. Ya, jadi kalau misalnya itu yang pertama tema dulu ya, apa yang ingin kita buat gitu ya. Setelah kita menentukan tema, barulah kita bisa meningkatkan imajinasi kita itu untuk apa aja yang harus kita ada di dalam video itu. Contoh misal kita sekarang lagi buat tentang ketahanan pangan nih misalnya, dan jadi kalau kita sudah tahu temanya apa gitu kan, tinggal kita di sana bercerita gitu bahwa ketahanan pangan ini bukan hanya tentang hasilnya, tapi bagaimana hasil ini bisa diperoleh ya sampai dengan dimakan misalnya, atau sampai dengan bercerita tentang petani yang menghasilkan hasil panen tersebut gitu. Ya, oke. Jadi tipsnya sebenarnya selain di idenya tadi juga, bagaimana dalam memproduksi video AI itu isunya adalah karakternya itu masih tidak konsisten ya kalau kita buat pakai AI. Jadi
kurang ada emosinya, dan kadang antara scene satu dengan scene selanjutnya itu kadang karakternya berubah wajahnya atau itu. Nah, itu tantangannya bagaimana kita bisa membuat karakter itu secara konsisten ya dalam satu video itu. Sering Mungkin itu. berkesinambungan Iya, ya. mungkin itu tadi tantangan dan tipsnya biar bisa lebih ini ya. Mas Faisal ada tambahan? Iya, dari beberapa yang disampaikan oleh rekan saya, memang benar sekali. Terkadang konsisten dari karakter misalkan atau situasi di lingkungan video tersebut, nah itu yang terkadang tidak terlalu maksimal. Oke, Mas Faisal, iya. kita tahan sebentar. Kita sapa dulu pendengar yang bergabung ya. Sayang sekali terputus. Silakan Mas Faisal dilanjutkan. Oke. Malu-malu nih kayaknya. Jadi jujur konsisten inilah yang akhirnya memang perlu mungkin pengembangan nantinya, mungkin develop AI yang pasti ada solusi alternatif. Walaupun kita menggunakan versi profesional pun kadang masih ada yang tidak konsisten dalam karakternya atau situasi di lingkungannya itu. Jujur saya sendiri sebagai Kreator ya. kreator masih di ya. animasi Sriwijaya, memang terbantu juga sih sebenarnya dari AI ini. Misalkan kita pengen buat lingkungan mungkin terkadang memakan waktu yang panjang, misalkan durasi 3 detik bisa sampai 30 detik bisa sampai 12 jam. Dengan AI kita masukkan teks atau prompt-nya, kemudian kita bisa langsung generate mendapatkan hasil kurang lebih 5 menit. Jadi luar biasa sih sebenarnya. Jadi bisa kita polis-polis juga untuk di-include-kan di dalam video animasi kita. Seperti Oke. itu. Untuk video tadi ketahanan pangan itu berapa lama bisa selesai gitu ya? Berapa lama itu kemarin? Ada Prosesnya. 10 menit. Oke, kalau video itu dibuat sangat singkat sekali untuk Sangat generate-nya. singkat sekali. Iya, sangat singkat sekali. Kurang lebih hampir 30 menit 30 bisa menit. menghasilkan hampir 2 menit video lengkap dengan soundtracknya, musiknya, terus karakternya, lingkungannya. Cuma memang kita butuh yang namanya sampel atau data yang menjadi untuk dijadikan generate-nya tadi, misalkan foto karakternya, misalkan tampak depan atau tampak samping, tampak belakang. Nah, itu menjadi sampel, ini harus kita ciptakan juga sih. Walaupun bisa juga kita ciptakan melalui versi imajinasi menggunakan aplikasi yang manual, kita membuat sendiri, atau menggunakan aplikasi generate dari text to image misalkan, seperti itu. Oke. Nah, ini kalau berbicara mengenai penggunaan AI kaitannya dengan karya akademik yang tentu memiliki batasan etika ya. Apa yang harus diperhatikan nih Mas dan Mbak? Silakan. Dari siapa dulu nih? Pak Rin, Mungkin. boleh? Oke, jadi sebenarnya isu dari AI sini adalah masalah itu tadi ya, etika dan juga hak cipta tadi ya. Jadi memang kita sebagai kreator memang harus benar-benar bijak dalam menggunakan AI. Apalagi sekarang AI sudah sangat canggih, bagaimana bisa membuat wajah orang lain dengan sangat mirip ya. Jadi hampir mungkin tidak bisa dibedakan aslinya. Nah, itu memang harus digunakan dengan bijak. Apalagi sekarang di era digital yang sangat-sangat berkembang pesat ini, kadang kita tidak tahu yang mana itu hoax, yang mana itu fakta ya. Jadi memang harus bijak menyikapinya sih kalau menurut saya. Oke. Baik, ini kita juga sudah punya ya, karena dari teman-teman ini bisa pendengar saksikan via kanal YouTube kita Pro 1 RRI Palembang, tentunya untuk bisa menyaksikan secara langsung nih. Nanti teman-teman Mas dan Mbak boleh mengomentari ya video ini ya. Oke, ini kita akan tunggu tentunya di YouTube kita ya, di Pro 1 RRI Palembang. Jadi karena tema kita ini
tentang ketahanan pangan ya. Makanya di sana ada logo AI gitu ya. Ya. Jadi logonya cewek dan cowok gitu ya sama Ampera gitu, karena kita mengambil temanya itu Susumsel gitu ya, Sumatera Selatan, dan menampilkan ikon kebanggaan kita Jembatan Ampera gitu, bersama dengan ada astrolabnya di situ. Karena apa? Karena ada memang si kreator ya yang ingin menciptakan bagaimana menggambarkan ya suatu ketahanan pangan itu melalui video AI gitu. Oke, baik. Ini tadi menyelesaikannya 30 menit, ya. Luar biasa. Dan ini yang terlibat berapa orang Yang terlibat, untuk tema ini ya, ketahanan pangan? iya. Kalau untuk menciptakan daripada karakter ini dari aplikasi text to image, itu bersama dengan Pak Rio, dengan beberapa siswa, dan kemudian bersama saya untuk menyelesaikannya. Kurang lebih ada 5 mahasiswa, yang mana dibagi misalkan bagian soundtracknya seperti itu, terus ada bagian animasinya, ada bagian editingnya, kurang lebih seperti itu. Oke, ada keterampilan khusus mungkin yang harus dimiliki ya untuk bisa menguasai teknologi video AI ini? Atau semuanya memang bisa dipelajari gitu ya? Sebenarnya bisa dipelajari juga ya. Jadi, secara otodidak, dan tinggal kemauannya ya, itu yang paling penting gitu ya. Dan intuisinya, bagaimana cara kita memang merasakan ya bahwa apa yang kita tampilkan dalam video AI itu memang benar-benar yang kita rasakan gitu, sehingga orang juga kalau melihat itu seperti asli ya, secara nyata, secara faktanya memang itu yang terjadi. Nah itu. Oke, Mas Rio ada tambahan? Ya, jadi sebenarnya video AI ketahanan panganan ini kan sebenarnya untuk event kita Iya, ya, event kita, betul. Yaitu lomba video AI tahun 2026 ya. Jadi memang kita membuka kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda yang ada di Sumatera Selatan ini untuk membuat video AI yang bertema ketahanan pangan, agar bisa mensosialisasikan pangan atau kelebihan yang ada di Sumatera Selatan ini ya. Jadi mungkin mau bisa diceritain kapan ini lombanya? Sekalian dipromoin mungkin. Jadi untuk lombanya sendiri ya kita itu, nah jadi kalau pemirsa Pro 1 ya RRI kalau misalnya mau daftar masih ada kesempatan nih, karena sampai jam 12 malam nanti kita tutup ya. Nah, tadi cuma 30 menit juga ngerjainnya. Iya betul. Jadi siapa tahu setelah mendengar obrolan ini kan jadi langsung terpikir, oh ini buat, dapat ide karena langsung hadiahnya gitu ya. juga besar ya. Hadiahnya itu Apa itu, Mbak, sangat hadiahnya? besar, karena hadiah juara satunya itu 10 juta, juara duanya 7 juta, juara 3 5 juta. Kemudian ada harapan 1, harapan 2, dan harapan 3. Itu nilainya sangat fantastis. Jadi ayo semuanya, masih ada waktu. Ya siapa tahu namanya rezeki itu kadang di detik-detik terakhir justru Allah memberikan. Kalau memang sudah rezeki kita malah yang lolos ya. Dengan yang tadi mungkin dengan obrolan kita yang sekilas tadi juga bisa membuat imajinasi kita itu langsung langsung terbuka ya untuk membuat video AI itu. Dan nanti juga ada babak semifinal itu dilaksanakan di Unisti pada tanggal 18 April, dan untuk finalnya sendiri itu ada di PS Mall tanggal 19 April. Jadi jangan lupa nonton ya seluruh masyarakat, seluruh pendengar setia Pro 1 RRI. Karena apa? Karena di situ juga banyak ya hiburan yang bisa kita dapatkan. Kalian juga bisa nonton secara langsung ya bagaimana video AI yang sudah dibuat oleh semua ya peserta gitu ya. Jadi kita bisa di sana juga untuk tempat sarana belajar ya, bahwa kita ternyata gini nih kalau misalnya kita ingin memenangkan ya video AI ini, karena itu tadi hadiah yang diberikan juga sangat fantastis ya. Mungkin untuk yang lomba-lomba ini termasuk yang tinggi ya untuk hadiahnya gitu. Iya luar biasa. Iya luar biasa. Nah jadi jangan lupa datang ke PS Mall ya, karena kita acaranya itu dari pagi sampai dengan sore jam 4 ya, ditunggu. Oke. Ya Rul, gimana Rul, berminat untuk ikut? Iya benar, masih ada waktu loh Masih ada sampai jam waktu 12 ya, Rul, ya? malam. Oke. Baik,
Mbak Mariana, Ya. Mas Faisal, juga Mas Rio, nanti kita akan lanjut ya. Pendengar juga kita undang pesertanya untuk bergabung di line telepon 0711369977. Tetap terus bersama kami di obrolan komunitas. Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Launch attack! Godlike! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory! Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program obrolan komunitas, kreativitas melalui video artificial intelligence bersama dengan teman-teman dari komunitas Unisti TV ya, Universitas Sakyakirti ya Mbak ya. Oke. Universitas Sakyakirti itu ada di dekat jembatan Musi 6. Nah, jadi mudah ya mencarinya. Untuk Oke. singkatannya Unisti ya. Baik, kita masih bersama dengan Mas Rio Permata Eskom, ini animator dan juga videografer, juga Prof. Dr. Mariana Purba Mkom, PJ Wakil Rektor 1 Universitas Sakyakirti, dan juga ada Mas Faisal Mkom, founder animasi Sriwijaya dan dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sakyakirti. Anda pendengar yang ingin ikut bergabung silahkan
Masih ada kesempatan ya di line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Nah, tadi ada lomba yang diselenggarakan ya Mbak Mariana. Tadi untuk kesempatan masih terbuka Iya, kesempatan masih sangat ya. terbuka ya sampai jam 12 Sampai jam 12 ya. malam. Jadi tentang ketahanan pangan. Betul sekali, masih bisa diikutin. Betul sekali. Mungkin syarat-syarat yang harus dipenuhi apa nih, Mbak? Jadi syarat-syaratnya yang pasti usia 17 sampai dengan 12 tahun, kemudian 27. 27 tahun, 17 sampai 27 tahun. Kemudian KTP-nya itu untuk domisilinya di Sumsel ya. Itu karena kenapa kita juga di Sumsel membatasi, karena kita ingin mengangkat ya Provinsi Sumatera Selatan ini tadi ya. Dan kalau seandainya nanti pada saat masuk di semifinal dan final kan masih inilah jaraknya masih bisa ya, kita terjangkau gitu. Makanya nih persyaratannya semuanya ya. Jadi boleh untuk semua, terbuka ya untuk masyarakat umum usia 17 sampai dengan 27 tahun ya, dibuktikan dengan KTP. Kemudian wajib wajib nanti videonya yang sudah diupload itu wajib di-tag di Instagramnya Unisti ya, @unisti_Palembang. Nah, jadi simple sekali syarat-syaratnya ya, hanya usianya masuk, kemudian ya siapa tahu rezeki itu tadi ya, kita tidak pernah tahu ya kapan Allah itu menjawab doa-doa kita gitu ya, sampai jam 12 malam mungkin masih ada waktu ya, seperti Pak Faisal tadi bilang ya, hasil kerja membuat video tadi bareng Pak Rio dan yang tim Unisti TV itu bisa 30 menit ya. Jadi kalau misalnya ini jam 9 sampai 12 3 jam itu sebenarnya waktu yang sudah cukup lumayan lah ya untuk bisa membuat video Durasi 30 menit. Iya, ketahanan pangan Provinsi Sumatera Selatan ini gitu ya. Jadi nih hadiah-hadiahnya semua ya. 3 juta, kemudian 2 juta, 1 juta, dan ada lagi hadiah untuk kategori. Jadi ada 4 kategori nanti kita ambil. Banyak sekali, semuanya dapat trofi, dapat sertifikat dan dapat bingkisan ya untuk yang kategori. Jadi bukan hanya menambah ilmu pengetahuan dan daya imajinasi kita, tapi juga kita mendapatkan hadiah, dan tentunya apabila kita ikut dan dapat sertifikat itu juga menjadi rekognisi ya buat diri kita sendiri bahwa kita sudah pernah mengikuti ajang yang bergengsi seperti ini itu. Oke. Ada mungkin kriteria khusus yang paling ditekankan dalam penilaian di proyek video ini dalam lomba tersebut? Oke. Ya, jadi video ini kan sebenarnya sebagai himbauan ke masyarakat ya. Jadi kalau bisa pesan dari video itu memang tersampaikan tentang ketahanan pangan di Sumsel. Bagaimana Sumsel ini lumbung pangan ya. Bagaimana peserta bisa menyampaikan campaign tersebut ya. Jadi itu salah satu idenya, pesannya tersampaikan, dan juga kualitas audio visualnya juga itu dinilai. Selanjutnya bagaimana konsistensi dalam penggunaan AI-nya. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, tantangan terbesarnya ketika buat AI itu karakternya kadang berbeda-beda antar satu scene dengan scene yang lain. Nah, itu juga sebagai satu penilaian. Tapi terutama pesannya tadi, bagaimana dalam video 30 detik tadi bisa mempromosikan potensi yang ada di Sumatera Selatan tadi. Itu sih, Mbak. Oke. Nah, ini sekarang kita berbicara mengenai ke depan gitu ya. Kalau Mas dan Mbak melihat gitu masa depan dari industri kreatif dengan adanya AI sendiri seperti apa? Personal nih, mungkin dari Mas Faisal terlebih dahulu. Oke. Jadi ini sebenarnya jadi pesaing kalau saya lihat ya. Jadi pesaing, dan juga mungkin banyak pembahasan dari di dunia kreatif mengenai seniman-seniman yang memang menerapkan konsep konvensional, kadang menggunakan keahlian dari tangannya untuk menciptakan sesuatu. Jadi kedepannya dengan perkembangan yang saat ini, kemiripan apa yang diciptakan sesuai dengan prompt atau teks yang diinputkan dengan harapan daripada kita yang menggenerate-nya itu, jadi tantangan untuk kita yang memang pelaku seni yang selama ini sudah menekunnya itu memang luar biasa, jadi tantangan untuk kita. Bagaimana kita harus lebih unggul dari segi ide ataupun kreativitas yang mana lebih baik itu. Walaupun memang sebenarnya seperti yang Pak Rio sampaikan ya, sebenarnya terkadang
konsisten sama bentuk daripada karakter yang diciptakan itu yang mungkin yang menjadi nilai minusnya dari pemanfaatan AI. Nah, jadi untuk kelebihan untuk seniman-seniman itu konsistennya itu yang memang jadi poin positifnya itu. Dan juga emosi. Emosi ini yang paling sulit memang didapatkan dari menggenerate atau menciptakan menggunakan AI itu. Terkadang suara yang dikeluarkan atau diciptakan itu tidak memiliki emosi sama persis seperti kita manusia yang memang dalam berbicara menyampaikan sesuatu yang memang bagaimana ketawa seharusnya atau bersedih seharusnya gitu. Itu yang mungkin yang agak kita memiliki nilai lebih plusnya gitu dibandingkan AI. Jadi walaupun AI semakin maju dan berkembang, kita tetap bisa lebih unggul walaupun AI bisa sama persis terkadang karakter yang diciptakannya seperti itu. Mariana? Ya mungkin sedikit menambahkan saja ya. Untuk industri kreatif ya kita memang memang harus terus belajar ya. Jadi yang namanya perkembangan itu harus memang kita ikuti, dan sebenarnya kalau untuk industri kreatif yang konvensional juga sudah enak bahwa mereka sudah terbiasa ya dengan yang memang namanya merasakan jiwa seninya yang secara real gitu ya. Nah itu tadi, jadi dengan AI justru sangat membantu ya untuk lebih ke teknologinya, karena AI itu hanya sebuah alat sebenarnya ya. Jadi tetap yang mempunyai pemegang keputusan dan decision makernya itu tetap si manusianya gitu ya. Jadi bagaimana kita itu bukan hanya jadi penonton tapi juga jadi kreator gitu ya, untuk membuat si AI ini ya ini tadi menjadi suatu hal yang membuat kita lebih kreatif ya, dan karena kita sudah punya rasa tadi ya lebih masuk jadinya gitu sih. Oke, Mas Rio. Ya, sedikit menambahkan saja. Jadi intinya ke depan mungkin AI semakin terus berkembang ya. Jadi kita sebagai manusia itu memanfaatkan AI itu sebagai tools, sebagai alat. Karena walaupun sebagus apa, secanggih apapun hasil karya yang dihasilkan dengan AI itu masih belum bisa mengalahkan manusia ya. Karena kayak kata Pak Faisal tadi, kalau hasil karya manusia itu ada emosinya, ada taste-nya di situ, ada rasa seninya gitu juga. Ya. Jadi mungkin ke depan juga para kreator memanfaatkan AI itu sebagai tools saja, tapi bukan sebagai keseluruhan produksinya itu menggunakan AI, karena masih kontroversi juga kan sekarang kan banyak kreator juga yang menentang AI, ada yang mendukung. Kalau menurut saya sih, saya tengah-tengah saja, bagaimana memanfaatkan AI itu dengan bijak. Kalau memang bisa mempercepat produksi untuk di bagian-bagian tertentu, tidak ada salahnya ya, selama digunakan secara bijak. Secara bijak. Gitu. Oke, kalau berbicara mengenai tren video AI yang saat ini sedang naik, sedang hype apa nih? Oke, kalau saya lihat sih yang sekarang ini yang tadi, yang bagaimana video orang bisa berubah, misalnya saya tiba-tiba berubah jadi Lisa Blackpink, gitu. Pernah lihat mungkin di beranda FYP-nya, dan sama persis gerakannya sama persis, itu hampir tidak bisa dibedakan itu. Nah itu sebuah lompatan teknologi yang sangat besar sekali, bisa berubah jadi siapapun, dan harus hati-hati juga, siapa tahu nanti ada yang nyamar jadi Pak Faisal. Tapi biasanya di ruangan ini AI. Iya, semuanya AI jangan kita ya. Tadi ya, kita tuh tetap ada tes yang membedakan antara AI dengan yang asli gitu. Nah, ya biasanya dengan sehari-hari biasanya dia ngomongnya nggak kayak gitu, gitu dan sebagainya. Gitu ya, betul. Jadi ya. tetap ada hal yang paling menonjol gitu di setiap manusia yang kalaupun dibuat menjadi AI pasti ada kalau orang yang apalagi sehari-hari ketemu gitu ya, misalnya sama Mbak Esi, kayaknya bukan Mbak Esi deh ini, nah gitu ya, ini kayaknya AI, nah itu tadi yang rasa tadi yang kita punya kan. Baik, menarik sekali ya ngomongin tentang AI ini, kreativitas kita dengan AI. Tapi saya sekali dibatasi waktu, mungkin ada pesan-pesan penting yang ingin disampaikan untuk pendengar kita dari Mas Faisal terlebih dahulu, silakan Mas. Oke, pesan-pesannya, walaupun teknologi semakin maju dan berkembang, kita tetap unggul sebagai manusia yang sesungguhnya, lebih baik daripada
teknologi tersebut. Oke, sebelum ke Mbak Mariana, ini kita bacakan dulu yang udah respon kita di YouTube Pro 1 ya. Ini selamat malam, semangat Bu WR1 dan Pak Faisal. Mesti bisa dari Tuti Febrianti. Masya Allah. 2414. Ada juga Maharani Puput 5261. Semangat semuanya. Selanjutnya juga ada Smon Lawa, ada juga Lemi Riani 1590, luar biasa sekali katanya. Ada juga Azara Andika Putra 6240, ada juga Niaumil Zah 4034 ya. Semangat nih untuk Ibu WR1 dan Pak Faisal WD3 Fasilkom. Ada juga Marianto Tri, Yunisti bisa. Ada Dika, ini emoticon aja. Ada Cahyo Pambudi 1179, Yunisti Jaya. Ada juga Kyo Demon, ini banyak fansnya Pak Faisal juga ya. Ini AI semua jadi yang bergerakannya ya. Keren Pak Faisal. Ada juga Afriza Visanti 3184, keren. Juga semua bisa oke. 7833, keren, habis mantul. Juga ada Mas Noni G20, semangat tim panitia Unisti. Juga yang terakhir ini Uci Purwansyah 1733, sukses Unisti. Oke, mungkin boleh di jadi memang itu tadi Mbak Esi, Unisti ini ya rata-rata memang pendengar setianya Pro ini ya? RRI Pro 1 ini gitu kan. Makanya ketika kita bagiin flyer ya langsung antusias semua ya, termasuk kami juga ya. Berterima kasih sekali ya karena bisa hadir di sini ya, ketemu dengan host yang sangat luar biasa ya. Mbak Esi ini ternyata lebih cantik aslinya ya. Lebih mudah ya dibandingkan yang ada di player lah gitu. Nah, jadi kalau kembali lagi menambahkan pesannya tadi ya, tetap ya manusia itu diciptakan oleh Allah lebih daripada yang makhluk lainnya. Karena apa? Karena kita punya akal dan pikiran. Nah, itu tadi ya. Jadi AI itu hanya alat ya, hanya teknologi. Jadi tetap yang mengoperasikannya manusia. AI juga dia akan keluar outputannya itu sesuai dengan perintah yang si pemberi ya, si manusianya gitu kan. Hasilnya juga jadi dari si manusianya. Jadi yang tetap ya yang berperan di sini adalah kita ya, manusia sebagai kreator, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu sih. Oke. Ini juga ada Light 7 ya. Oke, Pak Faisal ganteng banget. Semangat Ibu Mariana, Light 7 ya. Ini fansnya ini Pak Mas Rio gitu ya, belum ya? Silakan nih komen langsung sebelum kita closing. Kayaknya ya. Kalau fans Mas Rio udah tadi ya, yang datang langsung. Langsung datang ya tadi ya. Langsung datang nyamperin tadi. Ada siapa Mas Rio? Wadola gitu ya. Baik, ini sebelum tutup kita terima penelpon terakhir ya. Ini siapa tahu fansnya Mas Rio ya. Betul. Oke. Aduh, saya sekali terputus ya. Silakan Mas Rio, closing statementnya. Ya, sebenarnya sudah dijelaskan lengkap oleh Pak Faisal dan Ibu Mariana. Paling closing statement saya adalah sukseskan lomba video AI 2026 Unisti. Hari ini terakhir, jangan lupa nonton finalnya nanti tanggal 19 April hari Minggu di Atrium Baru Palembang Square Mall. Jangan lupa hadir ya. Gitu aja. Oke, baik. Jadi silakan ya untuk pendengar yang mau ikutan lomba video juga masih ditunggu ya, Mbak masih Mariana 3 jam ya. lagi. Oke, baik, sukses yang pasti untuk eventnya ya. Terima kasih Mbak Mariana, banyak Mbak Esi, Mas Rio, juga Pak Faisal, dan juga pendengar, terima kasih untuk atensinya sudah bergabung bersama kami di obrolan komunitas untuk hari ini, hari Jumat 10 April 2026. Saya Esi juga Hairul pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.